Oke guys, balik lagi bersama gue, Metro Damis. Kali ini gue bakal ngajarin tentang MySQL lagi ya, itu di CRUD Operation. Oke, langsung aja. Jadi CRUD Operation itu apa? CRUD Operation itu adalah kepanjangan dari create, read, update, dan delete. Gitu. Jadi sesuai bahasa Inggrisnya aja, ya kan karena udah tahu lah ya artinya apa gitu ya. Oke, lanjut ke CRUD Command. Nah, yang pertama create dulu ya. Create itu kan bahasa Inggris yang artinya menciptakan ya atau ngebuat gitu. Jadi ini juga sama. Komennya adalah create table, terus nama tablenya apa, gitu. Terus baru buka kurung, kayak kalian lihat di situ. Nama kolom satu apa, tipe datanya apa, nama kolom dua apa, tipe datanya apa. Baru tutup kurung, titik koma. Titik koma tuh memang dipakai untuk akhir statement ya. Jadi menandakan bahwa itu satu perintah gitu loh. Nanti akan kita praktek. Terus yang kedua adalah read. Read itu ngebaca. Jadi komennya adalah select star from nama table. Nah, untuk menampilkan data-data yang ada gitu. Yang ketiga adalah U-nya itu update atau mengubah gitu ya. Update table, maksudnya update table name ya, nama tablenya apa. Set nama kolom satu atau kolom 2 atau apapun sama dengan data baru. Where kondisi. Nanti akan kita pakai. Yang terakhir itu D, itu delete. Komennya delete from nama table where condition. Gitu ya. Oke, lanjut. Ada istilah-istilah dalam MySQL ya. Ada tiga, sebenarnya ada banyak, tapi gue akan ngasih tahu tiga dulu. Ada database. Database itu adalah kumpulan table gitu ya. Terus ada table. Table itu adalah kumpulan data. Terus ada yang ketiga tuh ada view. View itu adalah virtual table gitu. Jadi bedanya sama table biasa apa? Eh, Mungkin ini sedikit ini aja ya, sedikit info gitu. Kalau view itu virtual table, misalkan kita nge-running query ya, query select apa panjang gitu ya. Nah, supaya besok-besok jangan di running-running terus, dan sementara kita butuh table yang kita running itu, maksudnya hasil dari select tadi, maka kita save table, maksudnya query tersebut dalam bentuk table baru ya, dengan atau virtual table yang namanya view gitu. Itu sih. Oke, langsung kita praktek. Yang bakal kita praktekin adalah pertama itu tentang CRUD, terus yang kedua itu import lokal CSV ke MySQL. Jadi kalian bisa praktekin masukin data lokal di CSV kalian ke MySQL. Gimana caranya? Akan gue ajarin. Oke, kita bakal praktek ya kali ini. Kita bakal buat database baru. Kan kita nggak mau pakai database Word ya, itu buat latihan besok-besok aja. Kita buat database baru, klik kanan di database, ikutin di sini. Create new database. Nama database-nya tes aja, karena ini emang cuma buat ngetes doang. Dan ini udah ada kan. Terus kalau udah, klik kanan di tes, right click, terus set aktif, supaya kita bisa ngoding di situ. Nah, tabelnya nggak ada, karena kita belum bikin. Nah, kita bakal bikin tabelnya sekarang. Caranya, nih, create table, terus nama tabelnya apa? Misalkan, apa ya, contoh gitu ya, contoh table. Nah, kalau udah, buka dalam kurung gini, enter, enter nih kayak gini. Terus dalam sini tab, jadi rapih penulisannya ya. Nah setelah tab baru kita bikin, kita mendefine nama kolomnya apa, misalkan ya nama lah ya, misalkan nama. Terus harus ditambahin tipe data. Tipe datanya apa? Nah ini kalian harus tahu. Tipe data tuh ada banyak, tapi kita nggak perlu dihafalin semuanya. Kita pakai sesuai kebutuhan aja. Misalkan untuk nama itu kan pasti nama kan ada yang satu kata, dua kata gitu kan. Nah, nama bisa panjang. Nah, kita pakai varchar tipe datanya. Varchar, varchar itu paling panjang 255. Jadi bisa tulis 255 di sini. Itu paling panjang. Tapi semakin besar angkanya, semakin makan space gitu. Jadi disesuaikan aja. Tapi kan nama orang bisa beda-beda dong panjangnya. Jadi berapa sesuainya? Ya udah, misalkan 50 lah. Ambil rata aja gitu. Terus koma, apalagi misalkan umur. Umur nih kan angka ya. Umur kan umur kamu berapa? 100 gitu kan. Umur kamu berapa? 300 misalkan. Ya nggak ada umur 300 ya. Tapi maksudnya umur tuh bulat gitu. Nggak ada yang umur kamu berapa? Oh 16,7 itu kan nggak ada. Jadi integer. Integer tuh buat angka bilangan bulat. Kalau koma itu desimal atau float gitu ya. Terus ketiga apalagi ya? Misalkan domisili ya. Domisili. Domisili kan tempat tinggal ya. Ini varchar lagi aja.
Varcharnya berapa? Ya 15 lah. Kok 15 nggak 20? Ya suka-suka kalian aja. Ini kan disesuaikan aja, nggak harus sama kok. Jadi paling panjang tuh 15 karakter, maksudnya gitu. Terus habis itu tanggal lahir. Tanggal lahir. Tanggal lahir itu date gitu. Udah ini aja dulu yang gampang-gampang aja. Terus titik koma di sini, Ctrl Enter. Nah, bikin deh tabelnya ada nih. Tungguin. Nah, itu ada tuh ya. Nama tabelnya adalah contoh table. Di mana? Itu ada dalam database test itu tadi. Di sini klik di expand aja, tabelnya di expand. Nah, nggak ada kan? Klik kanan, refresh. Baru tuh ada ya, contoh table. Gitu. Tapi datanya kosong. Nah, sekarang kita insert datanya. Oke. Kita coba cek datanya dulu ya. Cek datanya itu caranya select star from nama table. Nama tablenya contoh table. Titik koma, Ctrl Enter. Kosong. Karena memang kita nggak masukin apa-apa. Gitu. Sekarang kita masukin tabelnya. Masukin datanya maksudnya. Cara masukin datanya, komennya kayak gini. Insert into apa? Into nama table. Nama tablenya apa? Contoh table tadi. Gitu. Ini buka kurung, terus tulis kolom-kolomnya yang ada di situ. Nama, koma, umur, koma, domisili. Harus rapi ya. Terus tanggal lahir. Gitu. Kalau udah, baru ini kan kolom-kolomnya. Jadi maksudnya yang mau dimasukin tuh kolom-kolomnya itu gitu. Baru kemudian values maksudnya. Nah, values ini enter titik koma lagi. Buka kurung, tutup kurung, baru masukin nilai-nilainya di situ. Contoh, nama siapa ya? Misalkan Naruto lah. Tapi karena Naruto ini adalah varchar atau istilahnya string gitu ya. String itu harus pakai kutip. Kutip terus Naruto. Gitu ya. Koma, umur itu nggak perlu pakai kutip kecuali dia string. Tapi karena umur ini angka, langsung aja masukin angkanya yang bagus, 20. Terus abis itu domisili, dia tinggal di mana? Dia tinggal di Konoha kan. Kalau gitu pakai kutip lagi karena dia string Konoha. Gitu. Abis itu koma. Tanggal lahirnya berapa? Tanggal lahir Naruto itu 10 Oktober. Nah, tahun berapa? Karena dia umur 20, berarti dia kelahiran tahun 2001. Gitu. Jadi pakai kutip lagi karena date ini juga sebuah kesatuan yang dianggap string gitu. Baru tulis 2001 strip 10 strip 10. Jadi formatnya year, month, date gitu ya. Terus udah koma. Ini udah data pertama. Data kedua. Nah, kalian nggak harus masukin data yang sama, boleh dibedain kan buat latihan doang. Yang ketiga, data terakhir, tiga aja ya, biar nggak usah banyak-banyak. Sakura. Kalau udah titik koma, Ctrl Enter. Itu ya, updated rows itu 3, query-nya itu. Jadi, datanya sudah masuk. Nah, sekarang running comment ini lagi nih. Select star from contoh table, Ctrl Enter. Nah, udah ada deh datanya gitu. Jadi udah bisa ya loading data ke dalam sebuah table gitu ya. Itu create tuh yang ini, create table, read barusan yang ini, yang tadi select itu. Insert itu juga masuk ke dalam, masuknya ke dalam ini sih, masuk ke dalam bagian dari create ya, karena kan kalau udah create, table kosong ya, kita masukin sekalian gitu. Nah, jadi udah C dan R udah dilakuin ya, create dan read ya ampun. Nah, sekarang kita ke U-nya, update. Update itu komennya adalah update table. Nama tablenya apa? Contoh table gitu. Oke, yang mau di update tuh apa gitu kan? Yang mau diupdate itu, oh iya nggak perlu update table deh, langsung update nama table aja. Jadi update contoh table, set, ini emang satu kesatuan ya. Jadi update nama table set. Set itu apa? Ya kita ngeset sesuatu yang baru gitu. Misalkan set nama sama dengan ganti jadi Parjo misalkan. Parjo gitu. Nama siapa yang diganti? Nah, where domisili sama dengan hutan. Rumah aja deh, rumah. Sakura aja nih ganti, soalnya dia gak guna. Nih, ini aja nih ganti ya. Titik koma. Ctrl Enter. Nah, itu ya. Udah diganti tuh, updated row 1. Nah, sekarang kita select star lagi from contoh table.
Nah, tuh nama Sakura udah diganti jadi Parjo, gitu ya. Jadi, ganti nama jadi Parjo, tapi nama siapa? Yang kondisinya apa? Yang kondisinya tinggal di rumah, gitu loh. Jadi itu ya, sintaksnya kayak gitu. Itu udah, sekarang terakhir delete. Delete sama kayak select star from, tapi kita delete from, gitu loh. Jadi select starnya diganti delete. Delete from. From apa? Ya contoh table, gitu. Siapa yang mau di delete? Ya where lagi, where. Nah, kondisinya apa? Domisili sama dengan rumah. Ya ini nggak harus kalian ikutin ya. Boleh kalian tes-tes ke data lain gitu, terserah. Ini kan cuma contoh aja. Jadi untuk ngapus data itu codingannya adalah atau sintaksnya adalah delete from contoh table where domisilinya rumah. Jadi yang domisilinya rumah itu dihapus. Itu. Tuh, updated row 1, sekarang kita select star lagi. Nah, tinggal dua deh datanya, Naruto dan Sasuke gitu. Sampai sini udah jelas ya. Nah, mungkin kalian bakal nanya, kalau update, maksudnya untuk masukin data satu-satu kan lama banget ya. Sementara kamu mungkin kalian punya data Excel atau data CSV yang di komputer lokal kalian ada 1.000 baris, ada banyak banget, itu gimana gitu kalau masukin sebanyak itu? Masa satu-satu diketik ulang kan capek banget. Caranya kayak gini. Oke, sekarang kita bakal coba import lokal CSV kita ke database ya, MySQL. Gimana caranya? Nah, ini gue bakal ajarin caranya gimana. Nah, kalian juga bisa lakuin sendiri ya, untuk coba import lokal CSV kalian ke MySQL gitu ya. Ikutin aja caranya. Caranya gini, kalian harus create table-nya dulu. Untuk create table-nya ya kalian harus tahu dong, apa namanya, data yang mau dimasukin kayak apa. Nah, kalau gitu kita buka. Nih, ini data gua. Masukin aja ke dalam satu file khusus ya. Jangan nyampur sama yang lain. Misalkan path-nya gue ini nih, data dia terus source. Buka datanya. Ini cuma data sampel aja sih, yang simbol-simbol kan buat latihan doang. Nah, itu datanya. Kolomnya cuma 3, SAT, admitted, sama gender. Jadi udah create table dulu. Create table. Nama tablenya itu contoh import aja deh. Contoh import. Nah, kayak gini. Buka kurung, tutup kurung. Terus enter. Nama kolomnya apa? Tadi SAT. SAT itu kan poin ya tadi ya, kalau kalian lihat ya. Ini angka ya. Angka bulat sih, jadi dia integer aja. Koma. Admitted. Admitted itu maksudnya ini tuh data tentang gimana sih orang yang diterima di suatu universitas gitu. Jadi poin ujiannya nih, SAT itu ujian gitu ya, berapa. Admitted itu diterima atau enggak, terus gendernya apa gitu. Jadi admitted itu yes atau no. Nah, karena cuma yes atau no, paling banyak 3. Nah, berarti varchar. Varchar 3. Itu 3 karakter maksudnya. Terus koma, baru gender. Gender. Gender itu bisa male atau female ya. Kalau male itu 4 huruf, female itu berapa? 6 ya. Berarti paling banyak 6, berarti varchar 6. Nggak harus presisi, nggak apa-apa, 10 juga boleh, tapi kalau emang kita tahu pasti ya, presisi aja gitu sih. Ketik koma, Ctrl Enter. Nah, udah nih. Ada table yang namanya contoh import. Di mana tabelnya? Ada di dalam database test, di struktur table. Klik kanan di tables, refresh. Nah, itu ya, contoh import. Kalau kalian lihat datanya kosong, jadi select star from contoh import. Kosong, wajar, karena kita belum masukin apa-apa. Gitu. Nah, sekarang cara masukin CSV-nya ke ke MySQL itu tambah koneksi dulu di atas ini. Terus cari CSV di sini. Ya, next. Nah, di sini dia minta path. Path itu tempat penyimpanan CSV-nya. Makanya tadi gue bilang dalam satu folder aja. Ini browse. Pilih di, nah ini nih. Gitu. Terus finish. Nah, kalau udah, ini ada nih kan koneksi CSV. Dibuka, dilebarin, tables. Nah, ini nih. Namanya binary predictor. Nama CSV-nya. Kalian boleh pakai CSV kalian sendiri atau dari manapun lah, terserah. Nah, caranya adalah table yang tadi, nih yang contoh import, itu klik kanan, import data, terus table,
ya, bukan CSV ya, table. Next. Source-nya itu pilih yang tadi. Nih, connection, CSV, tables. Nah, binary predictor. Oke. Next. Next lagi. Next lagi. Nah, ini udah sampai sini, kita start. Ini harusnya berhasil ya. Start. Nah, data transfer complete ini berhasil berarti ya. Oke, gitu. Nah, ini adalah table contoh import. Datanya kita lihat di sini data. Nih ya, udah masuk ya datanya ya. Gitu. Tapi untuk nge-query-nya tuh gimana nih close aja. Nge-query-nya ya ini, select star from contoh import. Gitu, udah masuk deh. Gitu, oke. Ya udah sampai sini aja untuk video kali ini. Nanti di video berikutnya aku bakal ngajarin tentang select, where, filter ya, gimana filter tuh gimana, filter data dan jauh lebih daripada itu ya. Untuk video ini sampai sini aja. Jangan lupa subscribe ya. Oke, dadah.